biasanya ibu-ibu, kita lanjutkan. Yang paling sering sekarang dirasakan oleh ibu-ibu muslimat, kalau di desa, insya Allah suami-suami ini kalau dipamitin muslimatan tidak akan ada yang tidak ngasih izin. Semua memberi izin. Kenapa? Papa? Loh, orang kokop gitu kan? Papa, mama mau ke muslimatan. Begitu nggak kalau izin? Papa, papa, abah, kakak, apa panggilan orang Madura yang lebih populer adalah jadi suaminya dipanggil saya mau berangkat muslimatan oh ya berangkat oh gitu. Saya baru tahu nih Neng, kalau suaminya panggil istrinya jawab apa Masya Allah, saya baru tahu kalau ini. Oh, kalau orang Kediri manggilnya soalnya Dedi gitu. Pongkota. Gitu. Nah, semisal izin mau muslimatan, ini muslimat akbar di kokop di lapangan, pasti ngasih izin. Yang repot itu biasanya ibu-ibu yang masih muslimat muda. Kalau sudah ibu-ibu yang tua, kira-kira tidak ada yang melirik, insya Allah diizinin. Tapi kalau yang masih kinyis-kinyis muda, biasanya terhalang izin suami. Akhirnya kadang-kadang ini berpotensi untuk masuk ke kepengurusan semisal. Tapi nanti di organisasi sering kumpulan, sering ada pertemuan, repot-repot tidak dapat izin suami. Paling banyak ditanya, sebenarnya muslimat ini terus boleh tidak berkarir di dalam Islam? Muslimat kan untuk syiar Islam, tapi kalau suaminya tidak memberi izin syiar Islam, bagaimana? Yang harus kita lakukan ibu-ibu, ini mungkin poin yang akan kita bahas selanjutnya, tentang bagaimana seorang istri bolehkah berkarir di luar rumah. Banyak contoh orang Madura yang karirnya sukses, yang punya sinjai. Iya kan? Itu ibu-ibu muslimat kan? Betul. Bendahara pimpinan anak cabang Burne. Masya Allah. Perlu tepuk tangan ini ibu-ibu. Ini insya Allah nanti juga di sini banyak juga calon-calon pebisnis yang sukses. Amin. Amin, amin. Seperti halnya ibu yang punya sinjai tadi. Betul. Sama. Itu kan juga berkarir. Ada lagi mungkin yang karirnya nyuwun sewu. Ketua PC, ketua BAC juga sama berkarir. Perlu keluar ke sana, suaminya ditinggal-tinggal. Repotnya ini suaminya kalau tidak mengizinkan bagaimana? Maka Islam memberikan pandangan demikian. Sebenarnya keluarnya perempuan dari rumahnya kalau sudah bersuami, maka syarat utama adalah harus dengan seizin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, perempuan wajib taat. Repotnya sekarang itu ibu-ibu banyak yang ngeyel kadang-kadang. Kalau saya taat terus, kalau saya ini di rumah terus, nanti kapan berkembangnya? Nanti kapan majunya? Dengan dalih katanya pingin maju. Jadi saya harus keluar, harus bergaul organisasi. Tapi suaminya tidak mengizinkan. Akhirnya tidak manut suami keluar tetap. Untuk alasan apapun, baik itu muslimatan, baik itu yang lainnya, kalau dalam Islam hukumnya tetap tidak boleh. Hukumnya tetap haram. Lu terus gimana solusinya? Solusinya pinter-pinter yang istri, pinter-pinter perempuannya. Karena sebenarnya ibu-ibu mohon maaf,
Laki-laki itu pertama diminta izin tidak mengizinkan. Kita minta izin lagi dengan cara yang lain. Kita minta izin lagi dengan cara yang lainnya lagi. Saya ada cerita bahkan nyuwun sewu, orang Madura juga sama, dari Madura juga. Setelah nikah nggak boleh kerja sama sekali. Nggak punya uang, ya punya uangnya kalau dikasih. Padahal orang perempuan itu kan pingin ya kadang-kadang punya uang sendiri, tidak dari hasil dari dikasih suami. Pinginnya adalah penghasilan sedikit-sedikit, tidak usah nunggu dari suami. Nah ini setelah menikah nggak boleh untuk kerja. Minta izin untuk bikin gorengan nggak boleh. Minta izin untuk bikin ini itu nggak boleh. Akhirnya setiap ada waktu yang nyaman minta izin lagi. Sampai diizinkan 5 tahun kemudian. Jadi baru turun izin untuk sedikit bekerja, boleh bekerja mulai 5 tahun. Ini menunjukkan apa ibu-ibu? Kalau kita sekarang tidak diberi izin oleh suami, maka kita boleh untuk nego lagi, nego lagi, nego lagi. Tergantung bagaimana kita menyampaikan kepada suami. Bahasanya, mungkin rayuannya, mungkin sogokannya. Ya kan, disogok dengan yang berbagai macam kita bisa lakukan ibu-ibu, ya kan? Tidak harus dengan uang kan? Iya. Banyak sekali. Yang pada akhirnya membuat suami akhirnya ridho. Oleh karenanya perempuan yang baik niku yang ndak banyak cekcok sama suaminya. Kalau suaminya bilang nggak boleh, ya sudah. Sekarang nggak boleh nggak apa-apa. Tapi besok kita nego lagi. Kita usaha lagi. Boleh kalau misal usaha. Kita mengutarakan keinginan boleh. Tapi hak keputusan tetap ada pada suami. Nah ini. Ternyata ibu-ibu. Tetap sama saya kutip dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usroh. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan dalam kitab itu, salah satu buah kalau semisal ada seorang istri yang selalu taat sama suami adalah anaknya mau taat sama orang tuanya. Karena yang dia lihat, oh ibu ini nggak pernah nentang ayah. Oh ibu ini selalu manut. Apa manut? Metoro. Atoro. Oh ibu selalu atoro sama ayahnya. Maka akhirnya dijadikan contoh sama anak-anaknya. Oh berarti saya kalau disuruh apa-apa juga harus atoro. Begitu. Ini salah satu faidahnya. Dan faidah yang lainnya yang paling membahagiakan kalau istrinya sering dan biasa taat sama suami, lama-lama suami yang taat sama istri. Itu betul-betul disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya juga ketika membaca itu, oh ini bagus ini untuk disampaikan sama ibu-ibu. Biar kita awal nggak apa-apa, kita taat, tapi nanti lama-lama suami akan memenuhi kebutuhan istrinya. Yang penting awalnya kita taat. Repotnya kan perempuan dari awal tidak mau taat. Dari awal sukanya ngeyel dari awal. Akhirnya suaminya ya sudah tidak mau betul-betul memperhatikan istrinya. Maka ibu-ibu nanti ketika semisal seorang perempuan ini mau taat dengan suaminya, buahnya tidak hanya 2 tadi, tapi buahnya tentu mendapatkan banyak pahala. Nah itu mungkin dari satu poin yang paling sering dialami oleh perempuan-perempuan di permuslimatan, baik di Madura ataupun di luar Madura. Saya kira begini, kalau melihat apa yang disampaikan dan mendengarkan paparan beliau, timbul pertanyaan di dalam poin-poin yang sudah disampaikan oleh orang dari ranting Katol. Di zaman sekarang ini sudah tak lagi persoalan gender. Artinya menuntut ilmu tinggi-tinggi itu bukan hanya untuk pria, tapi wanita juga sudah mulai menuntut untuk setara dalam bidang pendidikan.
Tapi nyatanya setelah mereka mempunyai predikat atau sukses di dalam pendidikannya, toh juga akhirnya ibu itu ada di belakang juga gitu. Tetap suami yang akan dinomorsatukan. Bagaimana? Padahal juga tulang punggung tidak hanya pada suami, ibu juga seperti itu. Gimana Nyai menanggapi seperti itu? Baik, dalam permasalahan niki saya rasa mungkin banyak yang akan sama. Karena kadang-kadang yang kerja itu yang istri, suaminya tidak kerja. Tapi apa-apa ternyata harus nurut sama suami. Istri dari awal remaja nikah, dari awal remaja belajar sampai tinggi, S1, S2, ST, S campur, S degan, betul. Kalau saya cukup S dung-dung. Saya cuma SD saja soalnya ibu-ibu. Tidak sampai SS itu, tidak sampai S1, S2. Baik enggak sebenarnya seorang perempuan punya pendidikan yang tinggi? Harus, kalau menurut saya. Pendidikan yang tinggi sebagai seorang perempuan itu harus. Kenapa ibu-ibu? Kalau ibunya nanti tidak sekolah yang tinggi,